790 personil gabungan dikerahkan untuk pengamanan peringatan Waisak di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Pengamanan difokuskan di sejumlah titik di sekitar Candi Borobudur dan Candi Mendut yang menjadi lokasi utama perayaan Hari Raya Waisak. Para personil gabungan berasal dari TNI, Polri, Damkar, Satpol PP, Disub, dan BPBD. Polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar jalur menuju Candi Borobudur dan Candi Mendut. Untuk sementara, jalur masih dibuka tutup. Namun saat akan arak-arakan kirap Waisak dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur yang akan berlangsung pada pukul 2 siang nanti, jalur menuju kedua candi akan ditutup total. Sementara detik-detik Waisak akan dilangsungkan di pelataran Candi Borobudur tengah malam nanti. Sebelumnya akan dilangsungkan acara lepas lampion mulai pukul 7 ataupun pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah terhubung dengan rekan kami Ismalia di Vihara Dhamma Cakra Jaya, Jakarta, dan Puji Hartono di Candi Mendut, Magelang. Kita akan ke Ismalia terlebih dahulu. Selamat siang Ismalia, bagaimana untuk prosesi rangkaian acara Waisak di sana? Ya, selamat siang Arista dan juga pemirsa. Untuk prosesi rangkaian acara Hari Waisak bertepatan yang jatuh pada tanggal 12 Mei 2025 pada hari ini, Arista, untuk di tempat kami melaporkan yakni di Wisma Dhamma Cakra Jaya yang terletak di Sunter, Jakarta, ini sudah selesai sejak pukul siang tadi. Dan di sini bisa kami ajak Arista dan juga pemirsa untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi di tempat kami melaporkan. Memang acara sudah selesai sejak pukul 11 siang tadi, namun masih banyak umat Buddha yang masih berada di wihara untuk saling bercengkrama, bersilaturahmi atau mengobrol bersama seperti itu, Arista. Dan di sini bisa kami laporkan untuk acara atau prosesi acara ini memang dimulai pada pukul 9 pagi tadi, yang dimulai ditandainya dengan bunyinya genta dan lalu dilanjutkan oleh masuknya biku sangha ke tempat acara berlangsung. Dan bisa dilihat di layar kaca Anda atau di layar televisi Anda, ini juga masih ada umat Buddha yang melakukan doa, memanjatkan doa kepada Sang Buddha. Dan setelah tadi biku masuk ke dalam tempat acara berlangsung, ini juga dilanjutkan dinyalakannya lilin dan juga dibacakan sabda-sabda Sang Buddha. Setelah itu dilakukan ceramah yang diisi oleh Biku Rata Nadiro. Dan di sini bisa kami sampaikan sedikit pesan yang disampaikan pada ceramah tadi, yakni tentang kebaikan, yang dimana kita sebagai manusia harus selalu menebar kebaikan di alam bumi ini. Setelah itu ditutup dengan meditasi yang dipimpin oleh Biku Sangha dan juga ditutup dengan pembacaan doa-doa penutup. Dan juga sebagai informasi Arlista dan juga pemirsa, untuk persiapan di wihara tempat kami melaporkan ini memang sudah berjalan sebulan yang lalu, yang dimana ada pelajaran dhamma, lalu ada meditasi, dan juga ada bakti sosial kepada wihara-wihara di sekitar wihara tempat kami melaporkan. Dan juga Arlista, ini memang wihara di tempat kami melaporkan ini wihara yang cukup besar, dan memang tadi juga kami sempat berbicara dengan ketua wihara di sini, dan tercatat ada sekitar 6.000 umat Buddha yang melakukan Hari Waisak di tempat kami melaporkan. Kembali ke Anda, Arlista. Baik, terima kasih banyak informasinya Ismalia. Rangkaian acara Waisak sudah selesai pada pukul 11 siang tadi, namun umat Buddha masih saja datang untuk memanjatkan doa. Dan sekarang kita akan memeriksa kondisi di Candi Mendut. Ada rekan kami Puji Hartono. Puji, selamat siang. Apakah dari umat Buddha ini sudah mulai bersiap-siap untuk melakukan arak-arakan nanti ke Candi Borobudur? Ya, Arista, seperti yang Anda lihat di belakang saya, saat ini ribuan umat Buddha sudah mulai berdatangan dan mereka sudah duduk di tenda-tenda yang sudah disediakan, di mana saat ini hingga nanti sebelum arak-arakan mereka memanjatkan doa-doa silih berganti dari berbagai sangha. Dan nantinya sekitar pukul 2 siang nanti mereka akan secara bersama-sama berjalan dari Candi Mendut menuju Candi Agung Borobudur sambil membawa sesembahan, terus api dan air yang kemarin sebelumnya sudah disemayamkan dan nantinya akan digunakan dalam perayaan puncak di Candi Borobudur. Arista.
Baik, kira-kira persiapan apa saja, Puji, yang sudah disiapkan dari panitia untuk menyambut arak-arakan? Ya, panitia sendiri sudah mempersiapkan dengan seksama. Mereka sudah menyiapkan jalur yang akan digunakan para peserta. Terus nantinya mereka juga di Candi Borobudur akan ditempatkan di sekitar kompleks Candi Borobudur untuk melakukan puja bakti. Hingga nanti malam mereka akan mengikuti detik-detik Waisak yang rencananya akan digelar pada 2-3 lebih malam gitu. Lantas, apakah hanya umat Buddha saja yang diperbolehkan berada di Candi Borobudur pada nanti malam atau justru wisatawan juga bisa menyaksikan puncak perayaan Waisak, Puji? Ya, untuk wisatawan sendiri nantinya bisa menikmati lampion hingga drone show yang baru pertama kali akan digelar di perayaan Waisak. Sementara itu umat Buddha akan melangsungkan detik-detik Waisak di kompleks kaki Candi Borobudur. Masyarakat juga bisa menyaksikannya. Ariska. Baik, terima kasih banyak laporannya Puji Hartono melaporkan langsung dari Candi Mendut, dan sebelumnya ada rekan kami Ismalia dari Jakarta. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Pemirsa, ratusan umat Buddha menggelar doa bersama Waisak di Yayasan Buddha Suci Indonesia Jakarta. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, doa bersama umat Buddha diawali dengan kebaktian Mahayana. Dalam peringatan Hari Waisak di tahun 2025, ratusan umat Buddha dari Persatuan Umat Buddha Indonesia menggelar doa bersama di Yayasan Buddha Suci Indonesia Jakarta. Berbagai prosesi ibadah dilaksanakan, mulai dari membaca doa, meditasi, dan juga petuah yang disampaikan oleh para biksu. Dalam momen Waisak tahun ini, Persatuan Umat Buddha Indonesia juga menjalankan bulan bakti Waisak sebagai bentuk kontribusi baik di bidang sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Bukan hanya satu perayaan, satu titik saja yang kita ramaikan, tapi kita juga melanjutkan dalam sepanjang bulan, dan kalau bisa sepanjang tahun. Kita selalu melarutkan diri dalam tugas-tugas bagaimana kita menjalin hubungan satu sama yang lain, baik internal dalam Permabudi, berbagai majelis, maupun eksternal dengan agama-agama lain. Dan kami ingatkan kepada segenap umat Buddha tetap mendasarkan kepeduliannya dengan kasih sayang yang sejati. Rame enggawi sepi eng pamrih. Dan itu yang kita butuhkan sekarang ini. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, ratusan umat Buddha juga menggelar doa bersama di Vihara Budayana Dharmawira Center, Surabaya. Ibadah khidmat ini diawali dengan kebaktian Mahayana, dilanjutkan dengan prosesi Yivo atau pencurahan air bunga pada Rupang Bodhisatta, Siddhartha, dan diakhiri dengan pelepasan burung pipit sebagai simbol kebebasan dan cinta kasih. Pesannya adalah kita harus saling toleransi, saling berdampingan, saling menghargai kepada sesama manusia, sesama umat beragama. Jangan sampai ada perselisihan yang berkelanjutan atau mungkin perselisihan yang sangat besar. Pelaksanaan ibadah Trisuci Waisak kali ini bertemakan tingkatkan pengendalian diri dan kebijaksanaan mewujudkan perdamaian dunia. Tim Liputan iNews melaporkan.